warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Paradigma. Saya akan menjelaskan tentang ilmu metalurgi serta cabang-cabang dari ilmu metalurgi tersebut, dan juga akan menjelaskan tentang pirometalurgi, hidrometalurgi, serta elektrometalurgi, dan juga menjelaskan tentang mengapa logam menjadi konduktor listrik yang baik dan memiliki titik didih yang tinggi. Baiklah, langsung saja mari kita ke pembahasannya. Apa sih itu metalurgi? Ilmu logam ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, metallurgos, yang mana berarti pekerja logam. Metalurgi adalah sebuah gabungan kata dari metallon yang berarti logam dan kata ergon yang berarti kerja. Sesuai dengan asal-usul namanya, bidang ilmu ini sebuah keilmuan yang pelajari berbagai hal yang berhubungan dengan logam. Secara definisinya, metalurgi adalah bidang keilmuan yang mendalami tentang perilaku fisika, kimia, dan mekanika dari sebuah logam. Menurut para ahli kimia, nama tersebut mengacu pada sebuah proses untuk ekstraksi logam dari mineral. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu ini tidak hanya berkaitan tentang ekstraksi logam, melainkan juga tentang produksi logam, yang meliputi pengelolaan dan pengerjaan untuk menghasilkan sebuah logam. Sedangkan untuk teknik metalurgi adalah bidang ilmu rekayasa atau teknik yang mendalami tentang proses pengelolaan mineral. Tak hanya itu saja, ilmu ini juga mempelajari mengenai sebuah proses ekstraksi. Jadi ilmu metalurgi sendiri itu mempelajari tentang ekstraksi suatu logam. Dalam sejarah ilmu metalurgi, awalnya bermula dari sebuah teknologi pengelolaan sebuah hasil pertambangan. Logam yang paling sering digunakan manusia saat itu adalah emas, dikarenakan sangat mudah ditemukan dan dijumpai, bahkan pada gua-gua di Spanyol saat sekitar 4000 sebelum Masehi. Kemudian mulai ditemukan logam lainnya berupa perak, tembaga, dan besi, serta timah. Hal inilah yang memungkinkan untuk menyebabkan mulai adanya sebuah pengerjaan logam. Pada zaman itu, ekstraksi besi dari sebuah biji kemudian dimasukkan ke dalam logam, dan tampaknya menjadi sebuah pengolahan yang sulit untuk diolah. Proses ini ditemukan oleh orang-orang Hittite pada sekitar 1200 sebelum Masehi. Seperti yang diketahui, bahwa proses ekstraksi dan pengolahan besi menjadi sebuah kunci keberhasilannya. Dalam perkembangannya, teknik metalurgi dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan peradaban. Banyak sebuah penerapan yang mungkin telah digunakan oleh Cina kuno, bahkan sebelum orang Eropa mulai menguasai ilmu logam ini. Baiklah, selanjutnya adalah hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam dengan menggunakan pelarut yang dilakukan pada temperatur yang lumayan tinggi atau sangat tinggi. Dalam hal ini digunakan pelarut yang dapat melarutkan biji logam dengan sangat baik, sehingga pengotor yang ada pada sebuah logam dapat dipisahkan dengan logam utama yang terkandung pada biji tersebut. Yang kedua, proses ekstraksi suatu logam yaitu pirometalurgi, yaitu proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi. Suhu yang dicapai ada yang hanya 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Tetapi ada juga pirometalurgi yang menggunakan derajat 2000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, kebanyakan metal atau paduan metal sudah dalam fase cair, bahkan kadang dalam fase gas. Suplai panas dari pembakaran bahan bakar berguna untuk melepaskan tegangan dan tekanan sehingga ikatan antara logam dan pengotor dalam biji logam akan pecah. Dan yang ketiga yaitu proses ekstraksi suatu logam, yaitu elektrometalurgi.
Elektrometalurgi adalah metode dalam metalurgi yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan logam dengan elektrolisis. Biasanya pada proses ini adalah proses terakhir sehingga dia didahului oleh proses pirometalurgi dan hidrometalurgi. Logam memiliki titik lebur yang tinggi dikarenakan logam memiliki ikatan antara atomnya berupa ikatan logam yang sangat kuat. Ikatan logam yang kuat ini membutuhkan energi kalor lebih besar untuk dipecahkan sehingga membuatnya semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Dan juga logam bersifat konduktor penghantar listrik yang baik karena di dalam logam tersebut terdapat lautan elektron di antara atom-atom logam. Elektron ini dapat bergerak bebas sehingga bisa mengantarkan arus listrik. Karena itu kabel dan rangkaian listrik menggunakan logam.